Ada yang lucu guys, di persidangan hari ini si Nicky Bull katanya banyak ternaknya itu bilang seliweran di PT-PT gitu kan, bahwa si Nicky Bull ini di endorse gitu 10 miliar oleh pihak KPPR tersebut ya, perumahan tersebut. Geli gue, geli. Mereka langsung makan mentah-mentah, nggak tahu sumbernya seperti apa, nggak tahu faktanya seperti apa. Taunya istilahnya penggiringan opini dari si Nicky Bull juga kali ya. Kalau 10 miliar ngapain katanya, 4M itu kecil, itu receh. Gue pret ya. Ngapain kalau misalkan lu nggak butuh, misalkan lu banyak duitnya, ngapain lu itu terima duit dokter Reza 4M, maksa lagi sampai kayak ngancam, walaupun itu secara online ya, secara halus. Kalau banyak duit lu nggak usah deh meres orang ya, udah endorse lu kadarnya 10 miliar, berarti banyak dong duitnya. Itu kalau menurut gue nih ya, analisa gue, itu bukan endorse guys, itu trik marketing ya. Biasa kalau marketing kayak gitu, nanti ibu dapat misalkan potongan harga berapa persen, 50%, atau dari harga 40 miliar jadi 30 miliar, nanti ibu ada dapat potongan harga 10 miliar gitu kan. Itu ke semua ke calon nasabah guys, bukan ke sini pula aja. Itu namanya diskon, itu namanya promo, harga promo. Biasa kalau namanya juga perumahan baru kan, besok wajar dong banyak sekali promo-promo yang ditawarkan kepada para isen nasabah yang berminat, yang misalkan mau membeli KPR tersebut, perumahan tersebut. Wajar, itu bukan endorse guys, itu harga promo, trik marketing. Udah biasa, ini ternaknya bodoh kamu. Mereka langsung aja memakan hap gitu, nggak tahu istilahnya isinya seperti apa. Emang kalau misalkan endorse itu harus ada persetujuan, harus ada bukti chat, harus ada bukti hitam di atas putih. Itu ke semua nasabah seperti itu. Kalau biasa trik marketing lah, nama juga perumahan baru gitu guys. Biasa banyak sekali yang program-program yang ditawarkan biar itu tertarik gitu orang tuh untuk bisa membeli unit-unit di situ. Itu nama promo guys, promo ya, diskon. Itu udah biasa, itu bukan endorse. Kalian tuh harus mikir ya. Si Nicky Bull ini hanya triknya penggiringan opini terus sama ternak-ternaknya gitu guys. Nggak ada bukti kuat ya, nggak bisa bantah ya. Tahu nggak guys, tadi pas persidangan aku lihat di PT itu cuplikannya gitu kan, pas si Topeng ini lagi jadi saksi. Lu bingung, ketawa banget, geli banget, sumpah lucu banget ya si Topeng ini. Dia keke banget, dia merasa nih gue petang-peteng paling paling skincare, yang paling tahu skincare nya cuma gue gitu, kata si Topeng. Tapi kata sama si hakim itu diomelin guys, kamu itu bukan ahlinya, kamu itu hanya dokter gitu, harusnya ahli yang ngomong seperti itu, bukan kamu. Terus si Topengnya nunduk guys, malu. Aduh, malu banget ya sumpah. Habis dia petang-peteng terus, yang seakan-akan dia yang paling tahu produk skincare gitu, yang lain cemen kata. Taunya diomelin sama hakim guys. Makanya gue bilang, Topeng, lu itu cuma dokter umum, jangan sok toy gitu ya, jangan sok tahu. Yang berhak mempunyai kewenangan atas produk skincare itu cuma kalau institusi ya, itu BPOM gitu kan. Lu tuh bukan siapa-siapa Topeng, lu cuma ada modus aja, lu modus gitu. Lu nggak ada nggak bisa menjudge itu skincare abal-abal, skincare ini berbahaya, itu nggak ada. Lu nggak ada kewenangannya Topeng ya. Lu tuh cuma bukan siapa-siapa. Lu produk-produk sendiri, yang review-review sendiri, heboh sendiri, ngejelekin orang. Paling si Oprah klaim taunya produk dianya Jinadernya dicabut guys. Kan tadi malu banget ya kalau digituin sama hakim si Topeng ini. Lu tuh bukan ahli.
Lu cuma dokter, ingat itu. Aduh, sampai hakim tuh mungkin udah gemes sekali lah. Ini orang bebal banget gitu ya, bebal banget gitu. Udah dikasih tahu kalau dia itu bukan siapa-siapa, hanya dokter umum gitu kan. Tapi merasa si paling yang punya kuasa atas skincare orang lain gitu kan. Lucu gitu kan. Kelihatan banget. Menurut gue sih, ya ini tinggal nunggu vonis aja. Ini hanya sebuah formalitas aja sih, hakimnya nanti akan memvonis. Sudah yakin sih kalau gue ya bersalah sih geng ini. Nggak tahu nanti akan ada tersangka lainnya, saya kurang paham ya. Nanti lihat aja endingnya seperti apa. Saya yakin tapi si Nicky Bull ini emang bersalah guys. Itu pembuktian rekaman chat itu sudah kuat banget menurut gue, jadi nggak bisa dibantah lagi, susah untuk membantah gitu kan, tinggal nunggu vonis aja. Walaupun si Nicky Bull ini modalnya hanya penggiringan opini melalui ternak-ternaknya gitu kan, ya susah mau gimana juga, bukti udah kuat gitu kan, tinggal nunggu vonis saja. Kalian jangan suka teriak-teriak, oke? Udah terima aja, terima keputusan hakim nanti seperti apa ya. Oke guys, satu lagi guys, aku pengen cerita aja ini, masih tentang persidangan yang tadi siang guys, di Nicky Bull gitu guys. Ada satu lagi cerita yang membuat geli juga gue, waktu si datangkan saksi dari pihak Bank BCA ya, Bank BCA. Katanya si Bank BCA ini yang memberi informasi tentang mutasi semua transferan, mutasi semua yang ini ya, tentang rekeningnya si NM ini ya, Nicky Bull ini ya. Dan di situ si Nicky Bull katanya tantrum, aku lihat tantrum ya, malah mau somasi si bank tersebut ya guys. Ini gimana ya, susah. Kalau misalkan walaupun itu data pribadi rahasia ya, tapi ini kalau demi kepentingan penyidikan, demi kepentingan kasus ini, biar ada titik terang, atau misalkan untuk membuka informasi-informasi untuk kasus pidana atau perdata, itu bisa guys, walaupun tanpa ada izin si nasabah tersebut, karena itu penyidikan gitu guys. Jadi emang rahasia, itu penyidikan itu rahasia. Jadi antara penyidik, misalkan hakim atau jaksa, boleh-boleh aja untuk mencari tahu kebenaran informasi gitu kan, mutasi. Soal ini kan kasusnya TPPU, ya wajar lah, ya wajar. Jadi nggak harus, sebenarnya sini itu nggak harus tantrum, harusnya tahu dong berita acara seperti apa gitu kan. Kalau untuk masalah kasus itu bisa mau di pihak bank manapun ya, semua bank itu bisa, kecuali bank di Swiss kali ya. Kalau di bank ini, kalau misalkan untuk menyangkut kasus pidana untuk pencucian uang atau perdata, itu bisa guys, itu bisa dibuka. Jadi kalian dan ternak-ternaknya harus paham juga ya. Jadi jangan kalian memframing langsung penggiringan opini bahwa bank BCA gini, nggak bisa guys ya. Itu sudah ketentuan hukum. Jadi kalian nggak bisa penggiringan opini. Kalau mungkin hanya orang-orang bodoh yang percaya ya aja, yang mungkin dengan penggiringan opini kalian itu ya. Kalau kita yang tahu bahwa setiap kasus pidana atau perdata itu diperbolehkan untuk membuka kebenaran, walaupun itu emang data rahasia kalau misalkan di bank ya. Jadi kita nggak bisa, karena kita warga negara. Kalau misalnya untuk kepentingan penyidikan ya boleh-boleh aja, sah-sah aja, nggak ada yang harus disomasi menurutku ya. Paham? Oke? Dengar itu ternak kan harus paham.